Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum pemrograman dasar komputer. Jadi di minggu ini kita sudah masuk ke modul 4, yaitu membahas mengenai prosedur dan function. Jadi di tujuan modul 4 ini adalah mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu membuat prosedur dan function. Untuk dasar teorinya adalah subrutin terdiri dari dua, yaitu prosedur dan fungsi. Kedua subrutin ini sama-sama berisi beberapa pernyataan yang melakukan tugas tertentu. Perbedaannya adalah fungsi itu selalu mengembalikan suatu nilai setelah dipanggil, sedangkan prosedur itu tidak. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dan berdiri dalam suatu blok program dan berfungsi sebagai sebuah subprogram atau program bagian. Penulisan prosedur diawali dengan kata prosedur pada bagian deklarasi program dan cukup menuliskan nama prosedur yang dibuat pada bagian implementasi. Alasan penggunaan prosedur ada dua, yaitu digunakan untuk penggalan program yang akan digunakan secara berulang dalam suatu proses program. Yang kedua, digunakan untuk memecah-mecah program menjadi sebuah modul program, sehingga listing program menjadi lebih sederhana. Dalam penulisan nama prosedur, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus diawali dengan karakter. Yang kedua, untuk nama prosedur dengan menggunakan dua kata atau lebih, penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Jadi untuk penulisan nama prosedur itu dilarang menggunakan spasi. Harus digabung atau dihubungkan dengan dengan simbol underscore, yaitu underscore di sini itu fungsinya sebagai pengganti spasi. Yang ketiga, tidak mengenal tanda baca. Langsung saja kita akan mencoba pendeklarasian prosedur. Penulisan pendeklarasian sebuah prosedur dalam DLP ditempatkan setelah kata public agar dapat dikenali oleh semua objek yang ada dalam proses program tersebut. Penulisannya diawali dengan kata prosedur, ini wajib sekali, diikuti nama prosedur. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Penulisannya itu di bawah kata public declaration. Jadi pertama prosedur, ini wajib, lalu diikuti oleh nama prosedur, dan diikuti parameternya, lalu diikuti oleh N. Yang kedua, kita akan mencoba penulisan prosedur. Penulisan program prosedur terdapat dalam bagian implementasi. Jadi penulisan prosedur ini masuk dalam bagian implementasi. Untuk sintaknya itu seperti ini. Implementation sr_.dfm. Prosedur, ini wajib. Nama prosedur diikuti parameter. Begin aksi 1 diikuti N. Jadi nama prosedur yang dimasukkan di implementasi ini harus sama dengan nama prosedur yang dideklarasikan tadi. Lalu kita akan memanggil prosedur. Bagian prosedur terdapat dalam bagian implementasi. Pada umumnya, pemanggilan prosedur terdapat dalam suatu ruang lingkup objek yang mempunyai sebuah event. Cara memanggilnya cukup hanya dituliskan nama prosedurnya saja. Jadi bentuknya seperti ini. Prosedur, tform1, button 1 klik sender, tObject, begin, nama prosedur. Diikuti N. Jadi nama prosedur yang dituliskan di button 1 klik ini itu harus sama dengan yang nama yang dideklarasikan tadi dan masuk dalam bagian implementasi.
Jadi tidak boleh beda. Kalau semuanya beda itu akan merah biasanya. Jadi ini contoh programnya. Sebelumnya asisten sudah membuat programnya. Ini untuk mempersingkat waktu saja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu untuk komponennya kita butuh 3 button, 2 label, 1 edit, dan 1 memo. 3 button, 1, 2, 3, 2 label, 1 edit, dan 1 memo. Untuk desain propertiesnya sudah tercantum, jadi tinggal ikutin saja. Lalu kita masuk ke source code-nya. Yang pertama kita akan mengenalkan atau mendeklarasikan kata tampil dan kata bersih, yaitu di bawah kata public declaration. Jadi kita cari di bagian sini itu public declaration. Nah, ini. Jadi langsung saja kita tulis prosedur tampil titik koma dan prosedur bersih titik koma. Kalau aslinya itu ini nggak ada, jadi aslinya itu seperti ini. Nah, lalu kita ketik saja ini. Lalu setelah itu kita masuk ke implementasi. Nah, untuk bagian implementasi kita cari implementasi. Nah, implementasi itu di bawahnya form 1 T-form 1. Jadi ini. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwa penulisan prosedur itu masuk dalam bagian implementasi. Untuk awalnya itu kosong seperti ini. Nah, langsung saja kita tulis sama seperti yang di modul. Nah, jadi di sini kita tulis prosedur T-form 1 titik tampil. Jadi tampilnya ini itu dari tadi yang dideklarasikan sebelumnya. Diikuti begin edit 1.text titik 2 sama dengan Fajar Kurniawan. Memo 1.text titik 2 sama dengan RT7 Janturan Umbul Harjo Yogyakarta. Diikuti N. Lalu untuk yang kedua itu ada prosedur T-form 1 titik bersih. Nah, ini bersih itu dari yang dideklarasikan sebelumnya. Isinya apa sih? Isinya ada begin edit 1.text titik 2 sama dengan petik-petik titik koma. Lalu memo .text titik 2 sama dengan petik-petik titik koma diikuti N. Jadi ini penulisan T-form 1 ini itu mengikuti form teman-teman. Jadi semuanya teman-teman menuliskan di form 2 berarti di sini T-form 2 titik tampil seperti itu. Nah, setelah kita menuliskan prosedur, langkah selanjutnya kita memanggil prosedur. Gimana caranya memanggil prosedur? Memanggil prosedur itu mudah. Jadi yang pertama kita masuk ke button 1, yaitu untuk tampil biodata. Kita klik 2 kali. Nah, di sini tinggal tulis saja form 1 titik tampil. Kok cuma tulis tampil aja sih? Nah, di kata tampil ini ketika teman-teman running dan teman-teman klik itu tampil ini tuh mempunyai isi ini Fajar Kurniawan dan alamat rumahnya. Jadi seperti yang di modul itu pemanggilan prosedur itu nama prosedur di bagian pemanggilan prosedur, nama prosedur di bagian implementasi, dan nama prosedur di bagian deklarasi itu harus sama. Jadi ini tuh saling terkait, sinkron gitulah pokoknya. Jadi cuma tulis form 1 titik tampil.
Lalu selanjutnya kita isi source code di bagian button bersih. Sama, kita seperti button sebelumnya, kita hanya menulis form 1 titik bersih. Nah, bersih ini itu nanti dia ngejalanin coding yang di bagian implementasi, yaitu edit 1.text itu bakalan kosong, memo 1.text itu bakalan kosong juga. Seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke keluar, button keluar atau exit. Isinya apa sih? Isinya adalah if application.messageBox yakin akan keluar dari program, konfirmasi messageBox underscore yes no, ID yes, then itu ada then-nya, then begin close. Jadi nanti ketika teman-teman running di bagian button keluar ini, dia akan menjalankan perintah, yaitu aplikasi messageBox yang isinya yang perintahnya yakin akan keluar, lalu konfirmasinya itu yes atau no. Jika teman-teman itu klik yes, maka teman-teman akan keluar dari program, dan jika teman-teman klik no, itu maka teman-teman akan stay di programnya. Langsung saja kita coba running ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita coba tampil biodata. Nah, jadi ketika kita klik di tampil biodata, akan keluar perintah nama Fajar Kurniawan, alamat rumah RT 7 Janturan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Nah, ketika kita tekan bersih, nah maka akan clear semua. Dan ketika kita klik button keluar, itu isinya adalah messageBox. Jadi jika kita tekan yes, itu maka kita akan keluar dari program. Jika kita tekan no, itu kita akan tetap stay di program. Kita coba yes. Nah, jadi seperti itu untuk yang prosedur. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini kita akan membahas mengenai function. Pengertian fungsi atau function itu adalah sebuah penggalan program yang terpisah dari program utama dan berfungsi sebagai sebuah program bagian dari program utama. Penulisan fungsi diawali dengan kata cadangan function dan dideklarasikan dalam bagian deklarasi fungsi. Dan penulisan program fungsi harus diikuti dengan tipe datanya. Jadi yang pertama, sama langkahnya kita deklarasikan dulu fungsinya. Di bawah kata public declaration. Jadi function, ini tipe ya, ini. Jadi function, nama fungsi diikuti tipe fungsi, lalu n. Yang kedua, penulisan function. Penulisan function ini juga sama, itu di bagian implementasinya. Jadi function tform 2, nama fungsi diikuti tipe fungsi. Lalu variabel ABC diikuti tipe variabel. Lalu begin aksi 1 n. Yang langkah terakhir atau langkah ketiga adalah pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi ini sama dengan pemanggilan prosedur. Jadi hanya dituliskan nama fungsinya saja di bagian button 1 atau di bagian buttonnya. Jadi nama fungsi ini itu harus sama dengan nama fungsi di bagian implementasi dan nama fungsi di bagian deklarasi. Jadi fungsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi tunggal. Fungsi tunggal adalah suatu fungsi di mana proses pemanggilan dirinya tanpa melalui fungsi yang lain
atau fungsi yang tidak terdapat dalam fungsi yang lain. Contoh programnya seperti ini, teman-teman bisa praktekkan sendiri-sendiri juga. Jadi di dalam program utama tidak ditempatkan rumus untuk menghitung penjumlahan, tetapi ketika dilakukan eksekusi terhadap program dan kita melakukan input panjang, lebar, dan tinggi, dan ketika diklik hitung, maka akan ditampilkan hasil yang diinginkan. Hasil itu diperoleh dari pengiriman nilai dari teks ke nilai pada variabel utama. Selanjutnya dikirim secara berturut pada subprogram fungsi hitung PLT untuk mendapatkan hasil perhitungan luasnya. Jadi untuk program yang kedua ini kita membutuhkan 2 button, 5 label, dan 4 edit. Untuk desain propertiesnya, teman-teman bisa ikutin yang di modul sudah tercantum, dan untuk source code-nya itu langsung saja kita bikin di Delphi-nya. Jadi di sini sebelumnya asisten telah membuat untuk mempersingkat waktu aja sih sebenarnya. Jadi di sini ada 2 button, 5 label, dan 4 edit. Untuk source code yang pertama kita langsung ke bagian implementasi, yaitu function hitung dalam kurung variabel PLT itu tipenya integer. Lalu titik 2 integer. Begin hitung titik 2 sama dengan P kali L kali T titik koma lalu N. Itu langsung aja kita tuliskan di sini. Nah, bagian sini langsung dituliskan aja. Kalau untuk mempercepat bisa kopas aja dari modulnya, pindahin ke Delphi ya teman-teman. Lalu untuk coding berikutnya itu ada di button 1, yaitu button 1 adalah hitung. Nah, jadi di button 1 itu ada isinya variabel PJG, LBR, TGI, luas itu tipenya integer. Jadi PJG itu panjang, itu string to integer, itu dari edit 1. Lalu lebar itu juga string to integer, itu dari edit 2. Untuk tinggi itu string to integer juga dari edit 3. Lalu ada luas, titik 2 hitung. Nah, hitung di sini itu diambil ambil programnya itu dari yang implementasi itu, yang isinya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi hitung panjang, lebar, tinggi. Jadi edit 4 dot text itu int to str, integer to string, yaitu luas. Lalu untuk coding selanjutnya itu di button 2 klik. Button 2 klik isinya adalah hapus. Jadi di sini isinya adalah edit 1.text itu 0, edit 2.text itu 0, edit 3.text itu 0, edit 4.text itu 0, dan edit 1 itu set focus. Langsung saja kita run. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita akan coba hitung ketika balok mempunyai panjang 5, mempunyai lebar 2, dan mempunyai tinggi 5. Berapakah luasnya? Luasnya adalah 50. Kita coba lagi. Ketika panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 10, berapakah luasnya? Luasnya 500. Langsung kita hapus aja ya teman-teman. Nah, lalu kita program reset. Nah, untuk yang kedua itu ada function untuk memanggil fungsi lain. Yang tadi kan itu ada fungsi tunggal, yang ini adalah fungsi untuk memanggil fungsi lain.
Jadi merupakan pembuatan program fungsi yang digunakan untuk memanggil program fungsi yang lain di dalam satu listing program. Jadi contoh programnya seperti ini. Itu akan dijelaskan di video selanjutnya.